Berenang di tepi pantai, banyak minyak, sampah dan kotoran. Aku nyebur menerjang ombak, bikin lengket badan dan rambut. Lepas kail tepi sungai, airnya coklat dan berbusa. Tak ada ikan yang nyangkut, malah bikin gatal kulit dan bau. Lautku nggak biru lagi, sungaiku nggak jernih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kebetulan kembali awak media Kaltim Kita.com tengah berada di kediaman salah satu ketua RT. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan Pak, kita selaku ketua RT berapa dan nama kita siapa Pak? Oke, siap. Iya. Jadi terima kasih nih atas kunjungannya ini. Sama-sama Pak. Ya. Jadi saya sangat apresiasi juga. Saya sangat berterima kasih sudah berkunjung. Yang saya rasa ini saya anggap silaturahmi lah. Saya mempererat tali silaturahmi. Ya, untuk itu saya perkenalkan, mungkin belum ada yang tahu, nama saya Heru Mulyono. Ya, saya lahir di Tenggarong, Dekat Negara. Saya ke Sangatta ini ya seperti orang lain lah. Seperti orang lain mencoba untuk keberuntungan lah. Keberuntungan nasib Pak. Karena pada waktu itu kan saya dengar ada kabupaten baru kan. Saya coba ikut-ikut alur lah begitu kan. Ya, akhirnya yang awalnya itu ya nggak kerasa nih namanya tempat asing, kita biasa di kampung halaman. Ya akhirnya gitu, pulang pergi. Nah itu jadi kayak kegiatan rutin tuh, setiap Jumat sore rombongan pulang gitu kan. Nah itu kemudian sampai saya diangkat menjadi PNS di tahun 2008. Alhamdulillah, inilah berkat ya mungkin keuletan, mungkin kesabaran menunggu kapan diangkat sebagai pegawai negeri. Makanya kita juga kadang-kadang teman-teman yang TK2D itu gini ya, sabar lah, tunggu ada waktunya. Kemudian berjalannya waktu ya kita ada tinggal di sini. Kemudian kita dipercaya warga di sini, masyarakat sini ya, sebagai ya ketua lingkungan lah. RT berapa itu Pak? RT 13. RT 13 di lingkungan di Desa Sangatta Utara. Desa Sangatta Utara ya. Oke Pak. Ini kebetulan juga menarik ini ya. Ketua RT ini juga peduli akan kebersihan di Kota Sangatta. Beliau juga prihatin melihat penumpukan volume sampah di beberapa ruas Sangatta. Bisa dijelaskan sedikit Pak terkait temuan-temuan Bapak itu yang terkait penumpukan sampah ini, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak? Ya. Jadi sebenarnya bukan temuan sih, dan ini memang nggak tahu saya tuh merasa terpanggil aja, terpanggil karena kita juga ketua lingkungan di sini, otomatis itu sudah menjadi bagian daripada tupoksi seorang RT, bagaimana menciptakan lingkungan itu yang bersih, sehat. Nanti akan kalau sudah seperti itu rapi itu pasti akan mengikuti, nyaman itu akan mengikuti. Tapi kalau kita acuh, RT-nya juga istilahnya nggak peduli dari situ, ya kayak apa? Sebenarnya kita nih RT ini sebenarnya ujung tombak yang betul-betul langsung di masyarakat gitu kan. Nah sebenarnya permasalahan sampah ini nggak hanya ini aja sih, dari semenjak saya baru menjabat sebagai RT lah, anggaplah begitu. Nah kita beberapa kali kita diajak sama ketua forum, kita Sangatta Utara ini memiliki forum komunikasi RT Sangatta Utara itu. Nah, diajak untuk membahas masalah persoalan sampah pada waktu itu 2018 kalau tidak salah itu. Luar biasa sampah ini menggila lah ibaratnya terutama di bantaran jalan raya Sudarso, belum lagi di dalamnya. Nah jadi kita coba sana hearing, nah kemudian kita bahas, ternyata banyak permasalahan itu yang luar biasa aja. Ini kayak benang kusut sebenarnya gitu. Dan saya berpikir Kutai Timur ini setiap tahun tuh diperingati ulang tahun. Betul. Sudah beberapa kali kita nih ganti bupati. Ya kan, dari tahun 99 sampai 2001 ini udah
udah lupa saya udah kekirim Pati yang PJ. Tapi setiap janji-janji apa yang diucapkan itu nggak pernah. Misalnya apa mengenai sampah ini kayaknya kok nggak penting ya. Mungkin lah matang ya, bukan saya suzon ya istilahnya kan apa ya, tapi menurut saya makanya saya katakan waktu di hearing dulu itu kan, jadi jangan menganggap persoalan sampah ini misalnya sepele. Contohnya kan sampah, kalau seandainya kami ini bersatu misalnya satu suara RT, udah kalau memang pemerintah nggak peduli ya kita nggak peduli juga. Sampah silakan buang aja di jalan. 1 minggu saya bisa jaminkan nggak ada bisa lewat tuh mobil jalan, chaos sangat ini bilang gitu ya kan. Nah, makanya sampai saya bilang ini kayak apa ya, kayak ya bisa dibilang gagal fokus ya ini mungkin. Jadi harapan apa nih Pak untuk harapannya banyak menekan sampah ini gimana ini? Mungkin Bapak ada ide gagasan ya dan memberikan masukan juga lah kepada pemerintah. Nah, makanya saya coba juga tidak hanya sebatas kita mengkritik atau apa gitu, kita carikan solusinya kan gitu. Tapi solusi ini juga harus didukung dan support, tidak hanya didukung juga tapi harus direalisasikan. Ya, mungkin kalau orang yang nggak mengerti, nggak sepaham mungkin ini paling apa pencitraan aja apa istilahnya dari sensasi. Enggak. 2 hari yang lalu saya melalui WA desa di situ kan ada RT ngumpul di sini semua grup WA itu. Saya coba dengan saya mengucapkan demi Allah di situ, bilang saya nggak cari sensasi, saya nggak cari saya cuma terpanggil aja, merasa berkewajiban dan ini yang amanah buat saya sebagai ketua lingkungan. Nah, saya coba di lingkungan saya dulu ini dengan apa katanya Kutai Timur akan ditata kembali, ya coba kita mulai dulu kan gitu. Ya, mumpung mereka ini masih istilahnya bertarung untuk kekuasaan, ya coba kita tata dulu kayak apa. Nah, itu saya coba bikin petisi di RT itu. Saya coba cuma untuk minta dukungan aja sih. Nah, dukungan aja, saya ini ada keinginan begini loh. Nah, kan gitu. Saya nggak cari sensasi. Mungkin dikira nanti bulan 5 ini kan saya habis nih, saya 3 tahun jabat bulan 5. Mungkin dikira apa sih RT 13 nih cari sensasi aja. Memang di kalangan RT itu saya paling konyol gitu. Dianggap gini ya udahlah nggak apa-apa. Dan saya apa adanya, saya nggak mau itu. Nah, coba saya cari dukungan. Yang pertama siapa ya? Teman-teman RT lah, siapa lagi yang dukung saya kan gitu. Nah, saya ingin mempersembahkan di penghujung tugas saya ini supaya ada kenang-kenangan lah. Nah, terutama ada prona seperti ini. Ya, saya usahakan bagaimana ini bisa terlaksana, memberikan hadiah walaupun melalui pemerintah. Tapi kalau ini nggak diurus benar-benar, berkas saja kan nanti bisa gagal dikembalikan. Nah, saya nggak mau itu. Nah, kemudian kembali masalah sampah tadi, saya coba minta dukungan petisi tadi. Ternyata apa, saya agak kecewa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ini suatu perjuangan, nggak mesti kita tuh harus memaksakan orang tuh sama dengan kita. Alhamdulillah aja selama beberapa hari ini itu ada baru 3 RT lah yang mendukung saya. Ya, alhamdulillah ada yang mendukung dari 66 RT. Ya, awalnya saya kecewa, tapi ngapain kok kecewa gitu? Kalau kita kecewa berarti kita memaksakan kehendak kita. Syukur-syukur sudah ada 3 orang ini, mudah-mudahan. Nah, makanya kenapa saya begitu? Karena kita juga terbebani juga masalah motor sampah ini gitu. Ya kan di 2018 waktu kita bahas sampah. Jadi apa sih untuk solusi awal ini supaya sampah itu nggak numpuk di jalanan, ya bagaimana kita mau ya kita patut istilahnya menuntut kan pemerintah. Bagaimana kita mau membersihkan lingkungan, kita fasilitas nggak dikasih, terutama kendaraan kasih dong kita motor sampah kan gitu. Ya kan, sedangkan mohon maaf kita nggak berbanding-bandingkan enggak gitu. Dinas-dinas yang ada di Bukit Pelangi itu setiap tahun menganggarkan untuk beli mobil double kabin yang penggunaannya juga ya kita nggak tahu, kita bukan seujon ya, kita nggak ngerti, tapi coba kita cuma iri aja gitu loh.
bisa dibawa alasannya bawa ke lapangan mana, paling sebulan sekali nggak mesti juga. Tapi kalau sampah ini, nah, saya sangat heran dan juga ya, makanya saya bilang kan gagal fokus. Beberapa kali ganti bupati kok nggak ada mikirkan. Dari semenjak 99 sampai 2001 coba mikir armada truk sampah itu cuma 4 unit. Nah, terjadi chaos kemarin, Bang. Jadi begitu ceritanya. Nah, saya ini baru ingin menata kembali warga dengan saya dapat motor ini tadi hasil perjuangan melalui forum teman-teman RT. Kita minta pokok pikirannya dewan, akhirnya kita disetujui. Ya, walaupun nggak semua dapat, nah, gitu loh. Jadi satu motor tuh ada yang 2 RT, ada yang 2 RT. Tapi kan bisa dipergunakan gitu loh. Kita kembalikan fungsi daripada motor itu. Nah, saya coba untuk menata kembali bagaimana warga kita ini supaya tertib lagi membuang. Jadi sampah itu nggak perlu lagi ditaruh di pinggir jalan, cukup di depan rumah, kemudian dikemas. Nah, sekali lagi itu luar biasa. Pokoknya dalam 1 bulan kemarin itu, itu luar biasa. Saya dibuat agak ya sedikit stres gara-gara sendiri gitu kan. Tapi ya gimana lagi, kita mau perubahan kan supaya bagus kan. Untuk maksimal ya, untuk satu lingkungan RT itu berapa sih yang dibutuhkan unit motor sampahnya, Pak? Ya satu RT 1 motor. 1 motor ya. Jadi sampah saya ini aja, sampah warga saya ini kemarin data terakhir di bulan kemarin itu tanggal 10 Januari saya coba data ulang berapa sih sebenarnya yang kemarin itu, kenapa kok petugas ini nggak maksimal. Awalnya dulu sudah terjadi gitu. Nah, akhirnya nggak maksimal, kita sendiri juga nggak fasilitasi petugas ini kendaraan atau pengangkut. Jadi kita mengasih biaya dari warga itu tadi, iuran dari warga yang disepakati tadi. Tapi kita nggak ngasihkan fasilitas. Jadi, nah intinya diupah aja, terserah kamu mau kamu gendong kah sama mau kamu hanya bertahan beberapa bulan. Akhirnya teriak-teriak lagi warga, Pak RT ini 3 hari 4 hari busuk sudah, ini kenapa nih? Akhirnya ya, bilang orang Kutai aja muyak sudah kan. Sudah saya bilang nggak usah dibayar itu petugas sampah, berhenti aja, buang masing-masing. Nah inilah keluhan-keluhan saya itu saya sampaikan melalui forum ya, kepada Pak Basti kan, kebetulan dia juga anggota dewan. Udah sampai terjadi masalah gini, akhirnya sampaikan nanti itu di sana. Nah, gitu. Kalau memang motor sampah ini perlu gitu. Nah, sampai ini kan baru aja nih di bulan Februari, Januari kalau salah. Dan ini pun jadi polemik gitu. Nah, saya dianggap provokator, saya dianggap saya ini nggak tahu aturan. Ya kan saya itu berdasarkan dari komitmen ketua forum, bahwasanya udahlah berarti ini RT yang peduli nih tentang ini yang kita perjuangkan, anggap begitu. Jadi ada berapa 19 RT kalau yang ikut hadir hearing terakhir masalah sampah itu. Nah, jadi kami minta dari pokok pikiran dewan. Jadi setiap dewan itu bervariasi, ada yang ngasih 2, 3, 4 ini gitu. Nah, memang totalnya tuh 30-an lebih, berapa saya lupa itu. Nah, kemudian kok ternyata ada motor yang numpuk di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu pas saya lewat itu saya tanya, Pak Basti itu apakah itu motor kita bukan? Gitu kan. Ya, gitu. Gak tahu juga di mana di daerah. Bisa jadi coba kamu tanyakan gitu. Nah, ternyata benar motor kita kan. Kemudian ini sudah bulan 12 nih. Bulan 12. Kok nggak ada kabar apa segala macam. Nah, makanya fungsi forum tadi ini kan harus mengetahui. Saya coba nanya gitu, nanya itu motor tuh gimana sih anunya, kendalanya apa kok sudah ada barangnya kita lihat kok belum dibagi apa sih? Karena itu mau kita pakai cepat gitu. Nah, itu alasan itu nggak jelas apa segala, yang lagi dirakit lah, yang lagi surat-surat. Kalau masalah surat menyurat, saya rasa nggak terlalu lah, motor ini juga nggak banyak kan gitu. Nah, karena ini barang ini cepat mau dipakai, ini sampah ini sudah nggak terkendali gitu. Nah, kalau boleh tahu usulan yang diumpar tuh dari usulan tahun berapa itu, Pak? Ya terakhir itu 2018 itu hearing terakhir tadi. Nah, terrealisasinya kan ya di 2009 ya dianggarkan di 2019 kan gitu.
Unitnya ada. dianggarkan. Nah, realisasinya mungkin nggak tahu lah mekanisme seperti apa. Yang jelas di di tahun kemarin 2000 Desember itu ada barang itu udah motor sampah itu di LH sana. Oh, bener itu punya kita tuh. Banyak berapa unit tuh Pak? 20 berapa ya? 24. Lumayan banyak ya. Itu belum terbagi semua Ya 24. nggak lumayan banyak, itu kurang. Sedangkan Maksudnya kita aja 66 RT. Sudah terbagi semua itu 24 gitu. Sekarang. Nah, yang masih diumpat sudah. Nah, saya tanya dengan Pak Ketua, Pak Ketua, nggak salah kayak ini anu nih. Kemana sisanya? Perasaan itu saya coba ingat itu ada 30 lebihnya nggak tahu berapa lah. Yang jelas nggak seperti itu. Kenapa kok cuma 24? Saya cek sana 21 lagi malah. Kok bisa berubah ini gimana ini? Nah, saya resah gitu loh. Nah, jangan sampai ini nanti kita nggak dikabarin, tahu-tahu ada yang mohon gini-gini ini. Habis ini Pak, ini perjuangan kita loh nih. Sudah tinggal kita nikmati, kok akibat nggak diurus cepat ini akhirnya apa? Belum nanti kalau misalnya PLT Bupati sudah jalan, ada tempat itu aja sudah Sangatta Selatan dari camatnya itu sudah bermohon bahasanya itu ada kendaraan ini bermohon untuk sekian ini. Wah, jangan, saya bilang. Boleh dong sedikit dibocorin aspirasi motor itu dari anggota dewan siapa-siapa aja nih? Misalkan nggak semua saya ingat. Yang paling yang saya ingat itu Pak Arpan kan waktu itu mimpin rapat. Pak Arpan, kemudian ada Pak Uce, Ramadhani, Jimmy, kemudian siapa lagi, ada Dokter Nopel, nggak ada ya. Terus siapa lagi, ya lupa lah pokoknya. Ada Hepni di situ. Hepni bagus, kan yang dari KPC itu kan, bagus, itu sangat mendukung tentang lingkungan. Nah itu kita minta itu disetujuin. Oke Pak RT, aman, tenang, nanti kita adain. Bener Pak, jangan janji doang, saya bilang. Nah terakhir saya nyampaikan. Nah untuk saat ini Pak, saya ada masukan banyak atau sedikit apalah. Jadi tolong untuk sampah ini tolong betul-betul diprioritaskan gitu. Nah, makanya berkaitan dengan hal ini, nanti hari Senin besok dan nanti ini kita ada musrenbang. Nah, lagi-lagi saya tuh gimana sih musrenbang ini kok enggak kita disuruh musulkan kegiatan Pak RT, ini ada musrenbang, kegiatan ini. Enggak ada juga. Katanya usulan saja ya. Usulan aja. Nah, alhamdulillah saya punya strategi kemarin gitu loh. Oh, berarti ini harus saya kasih, nggak harus saya kasih panitia musrenbang ini. Saya harus cetak banyak, siapa yang hadir di situ, ya kan, tak bagi semua, terserah lah mana yang sangkut. Jadi saya coba fotokopi 20 lembar, 20 lembar pas musrenbang di kecamatan. Wah, sebelum acara mulai tak bagi siapa anggota dewan dan apa kepala PU atau kepala dinas PU. Semua pokoknya saya yang mau tak kasih lah. Ini usulan saya nih. Supaya apa begitu? Karena kita frustasi udah gitu. Kita mengusulkan juga nggak dapat juga. Alhamdulillah kemarin dapat dari Pak Basti juga. Dapil sini termasuk Pak Basti ya? Termasuk Ramadhani, Anjas. Pak Anjas ini yang belum pernah sama sekali ini. Nggak apa-apa, sampaikan aja, kita berhak kan. Ya, kemarin ketemu di Anu saya sampaikan langsung Pak Anjas bilang atau acara di sini kan, merasa kalau mobil sampai kotor. Terus kan ini Pak Ramadhani ini 2 kali ngecoran lampu solar. Kita belum pernah nih. Nah, gitu. Yalah nanti. Nah, jadi terkait masalah sampah itu saya ungkapkan dengan dewan. Saya sampai bawa struk pembayaran air. Nah itu saya pertanyakan gitu loh. Ini maksudnya apa ini, Pak Dewan ini? Boleh dong saya bertanya. Jangan dimarahin. Namanya orang bertanya enggak? Yang dimarahin. Ini kalau saya katakan pungli ya boleh aja karena saya nggak tahu. Nah sekarang siapa yang mencantumkan retribusi di rekening PDAM ini? Nah, berdasarkan golongan lagi nggak sama. Kalau saya rumah tangga itu R1 itu 3.500, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Nah ini apakah ini ada perdanya atau ada apa? Nah, ini saya tanyakan dulu dasar hukumnya. Kalau nggak ada ini bakalan rame ribut ini. Nah, yang kedua, kok nggak ada koordinasi sama RT? Ini warga saya loh ini, bilang gitu. Dan ini menjadi masalah buat saya. Sangat bermasalah. Pada saat saya ingin
membersihkan lingkungan, mereka banyak alasan untuk diminta iuran. Padahal sampah itu sampahnya dia kan gitu. Nah, pada saat kita mau ngurusin, kita mau ambil sampahnya dia itu, supaya dia nggak buang, kita dengan mengupah orang tadi itu hanya 30.000 kita tawarkan, banyak yang nggak mau. Maaf, apalagi yang sekarang ini. Nah jadi bukan kemauan saya, ini hasil rapat warga ya pada saat tahun 2019 menangani sampah untuk lingkungan ke-13. Jadi keputusannya 30.000 itu wajib. Ya, namanya wajib bagaimana Bang? Ya kan? Mau suka enggak suka, mau miskin atau kaya, mau yang dibarakan atau pulang sendiri, ya wajib ikut. Nah makanya dengan motor ini, nah sekarang kita punya motor sendiri nih. Nah, gimana kalau kita kembalikan lagi kesepakatan? Ini masih ada loh nih. Ini yang rapat, ini yang notilnya gitu. Ya silakan aja Pak RT. Nah, saya coba itu, wah itu repot banget sudah. Jadi banyak yang penolakan kontra itu, tapi mereka beralasan gitu. Saya nggak mau iuran sampah. Itu tadi yang kita bahas sama Dewan tadi. Saya sudah, kenapa begitu Pak? Saya sudah bayar di PDAM. Oh gitu, siap. Saya nggak mau. Nah saya ini punya 90% warga saya itu ada di grup WA. Jadi saya enak komunikasi sama warga. Semua ngeliat istri apa segala di situ. Saya juga Pak RT bilang saya rasa nggak perlu saya iuran, karena apa? Setiap hari sampah saya diambil truk gitu. Oke. Ya kan. Kemudian saya nggak mau. Saya sebenarnya nggak mau. Saya mau. Cuma kalau nggak ada tong sampah saya nggak mau. Aduh, di situ saya stres. Udah. Akhirnya apa? Ini terakhir kalinya, mungkin saya ini mau habis juga, mau bulan 5 ini saya nggak jadi RT lagi, terserah nanti bagaimana menilai saya. Bisa jadi saya nggak akan menyalahkan lagi kalau seperti ini. Saya ingin menciptakan lingkungan kita ini bersih, tertata, dan diatur gitu, ada yang mengatur. Tapi kalau nggak ada dukungan dari warga ya terserah. Nah, akhirnya dengan seperti itu ya saya udah dari situ aja sudah nggak mau nerusin. Nah saya serahkan ini motor sampah, silakan dipakai nggak dipakai. Kalau mau pakai silakan ambil di rumah. Nah jadi saya ancam gitu, padahal saya nggak, saya cuma anu aja. Nah, akhirnya banyaklah pembelaan. Jangan boleh kita ini kita atur ini. Oke kalau begitu. Jadi kita kembalikan ke kesepakatan awal. Ya kan ini bukan kemauan saya ya. Kesepakatan warga, dan warga pula yang menyepakati besaran iuran 30.000 aja Pak. Nah sekarang 30.000 ini banyak yang tanya, itu nanti gimana ngambilnya? Setiap hari saya tapi nah, harus memang betul wajib. Nah nanti dengan jumlah kakak kita atau rumah kita 174 orang tadi ini mencukupi nggak untuk mensejahterakan pegawai atau petugas sampah yang kasian juga dia bilang dia memang pekerjaannya itu. Kalau dia pinter mah dia nggak jadi pungut sampah, bilang mungkin sana kerjanya di Bukit Pelangi sana mengutin uang rakyat, lagi itu tak candain gitu kan. Iya kan? Ya kan, makanya kita sangat bersyukur ada orang yang membantu untuk membuangkan kotoran itu kotoran kita loh. Diperkecil ini sampah ini kotoran. Siapa yang mau itu? Saya aja coba itu aja. Saya tadinya saya berangkat mau itu lapar, pulang nggak enak makan, baunya segala macam, karena nggak terbiasa gitu. Nah kalau bapak pikir, kalau bapak nggak mau, keterlaluan banget. 30.000 itu kalau disuruh kerja tiap hari, ya kan, kita bagi 30 hari hanya 1.000 perak aja sih. Kalau merasa berat silahkan nanti saya carikan koin yang 1.000-an itu, silahkan tukar di rumah. Nah kalau merasa berat ngasih 30.000 ini, pada saat dia ngambil sampah, kasih nih bang ambil 1.000 nih, biar dia ngumpulin di sini. Ini termasuk ini unit motornya ada juga ya, walaupun mantan bupati kita atau mantan ketua DPRD kita tengah menghadapi proses hukum di KPK, mungkin ada kenangan juga dari. Oh jelas ya, beliau ini betul-betul orang tua yang bijaksana. Jadi setiap apa yang kita sampaikan itu atau kita ajak bicara itu, beliau betul-betul orang tua yang sangat mendengar, terutama operasional RT ya kan. Perhatikan. Nah saya juga termasuk memberikan masukan kepada forum. Pak Ketua kita ini kan
kalau ngajak kerja bakti ini susah. Iya. Ya susahnya apa, nggak punya peralatan. Yang kita maunya bersihin parit, istilahnya bawa sekop, di rumahnya ada apa? Ada parang, bawa apa? Nggak cocok. Nah, coba kita nanti kalau pas ketemu Pak Bupati acara apa, kita sampaikan, Pak Bupati, kami minta nggak usah banyak-banyak dari dana itu, misalnya 1 tahun dikasih 5 juta aja dah. Buat Ini apa? Bupati Sunandar ya. Pak Ismu, waktu itu Pak Ismu ya kan, yang makanya ada dana 50 juta untuk operasional RT itu disitulah niat. Nah, waktu itu apa ya, buka bersama kah? Sampaikan, saya juga ingin menyampaikan, ikut menyampaikan. Jadi itu sangat berguna Pak Bupati, karena apa? Pemerintah, kami terima kasih sudah dibantu serokan atau parit atau drainase, walaupun itu juga nggak sempurna. Kenapa saya nggak sempurna? Jadi pemerintah itu hanya membuatkan sarana, tapi nggak dipikirkan juga pemeliharaannya. Yang penting asal buat aja. Jadi akhirnya apa? Jadi kubangan, jadi nyamuk ngalirnya nggak tahu kemana, hilir mau tinggal mana. Nah, sudah. Nah ini jadi apa? Tambah lagi pekerjaan RT yang nggak pernah bener ya ini sudah. Wah ini nggak pernah gimana RT-nya ini nggak pernah bersih parit. Nah, harusnya pemerintah juga memikirkan bagaimana pemeliharaannya, apakah ini dikelola RT apa ya. Kalau ada dana itu apa sih nggak bisa gitu. Nggak usah untuk tahap awal tahun ini kita minta 5 juta dulu untuk beli peralatan cangkul, sekop, gitu kan. Nah, akhirnya oke, nanti Bapeda gini ya, alhamdulillah. Itu pun melalui perjuangan. Setelah itu kan ya pengurus-pengurus forum itu kayak Pak Basti luar biasa. Kita berterima kasih. Pak Basti luar biasa itu. Jadi beliau ini dengan jadi anggota dewan ini malah benar-benar, makanya nggak salah kita milih Pak Basti. Iya benar. Pro RT, pro masyarakat. Jadi apa keluhan kita dengar gitu. Ini mudah-mudahan nanti beliau the next lah istilahnya untuk bupati kita. Ya, untuk lanjutkan ke Tapi kepemimpinan. saya juga pengen juga sih, tertarik juga kalau ada peluang ya. Kita di dewan dulu lah harapan saya. Kalau dewan rugi bang. Kalau saya karena saya PNS kan, dewan 5 tahun, ya kan. Ya istilahnya kita harus berhenti di PNS. Tapi kalau bupati ya taruhan aja, jadi sejarah kan. Betul bisa. Iya, gaya sedikit. Iya. Biar begini. Kita pernah nyalon bupati bro. Support kan kita support. Nah, jadi saya belajar dari kegagalan Haji Abdal ini. Ya, itu saya mau pelajari ini. Jadi saya nanti mungkin saya nggak punya uang, istilahnya kan gitu. Nggak punya. Saya modal dengkul doang, modal bacot lah gitu. Tapi kita punya program. Kita program yang benar-benar fokus nanti. Terserah mereka mau pilih kan enggak, yang penting gue nyalon. Ada keberanian, kita punya visioner. Orang tua gagah, orang tua masih bangga, anaknya nyalon bupati. Tapi sudah ada pengalaman lah kalau di tingkat RT kurang lebih lah, memimpin kan lebih rumit tuh, memimpin masyarakat itu. Ya ini saya anggap belajar gitu. Apalagi saya itu terkenal orang itu temperamen, ada yang bilang kasar sama orang. Ya memang beginilah kamu RT-mu bilang. Saya katakan idealis, bukan terima. Saya apa adanya aja gitu loh. Bilang tapi bagus ya, tegas ini. Ya lah bilang enggak usah nyanyi. Sanjungan udah teror bilang enggak usah, bilang gile-gile aja. Biar saya belajar untuk lebih baik. Nah, saya belajar dari kegagalan Haji Abdal itu. Jadi tadi saya coba mungkin nanti pelan-pelan di gerilya saya kumpulin KTP berapa sih yang diperlukan independen itu gitu. Nah, saya kenal banyak RT. Ya betul-betul nyari KTP yang ada orangnya lah. Jangan ngumpulin KTP yang gak ada orang, akhirnya apa nih, KTP ganda. Aneh kan? Kalau saya mau cerita lagi masalah KTP ganda nih, mungkin sampai besok ini, nanti mungkin di lain waktu lah ya. Saya merasa dikerjain juga masalah KTP, saya disuruh ngambil KTP, tapi saya nggak bisa ngasihkan ke orangnya. Nah ini lagi tema. Udah itu the next lah ya. The next di episode selanjutnya. The next tapi tanpa apa menyinggung instansi atau apa. Saya mau bicara apa yang saya alami aja the next ya. Terlepas dari kesan apapun itu nanti ya kan kesan terserah misalnya nanti saya dikait-kaitkan dengan politik terserah. Gitu. Demikian wawancara menarik saya dengan Pak RT yang mana beliau merupakan figur kepemimpinan lingkungan yang terbilang idealis. Saya rasa sih masyarakat harus mendukung beliau ini karena beliau
cukup proaktif ya dalam menyuarakan beragam permasalahan lingkungan, termasuk tidak hanya sampah, infrastruktur, lingkungan juga beliau akan perjuangkan. Dan beliau saja tidak berambisi untuk menjadi ketua RT, bahkan beliau juga menyatakan siap mundur jika tidak didukung masyarakat. Ternyata masyarakat masih sayang beliau, minta beliau bertahan asalkan iuran tetap berjalan lancar dan kebersihan lingkungan ini tetap terpelihara. Di sini begitu juga tadi dia bilang kalau sampah saya nangani sampah di lingkungan ini saya nggak berhasil. Udah jangan lihat lagi saya bilang saya bakalan wah jangan justru ini tantangan dia bilang maju lagi satu periode bilang ya lihatlah nanti. Oke, demikian ya wawancara saya dengan Pak RT yang nanti ke depannya juga bercita-cita ingin maju sebagai bupati. Ini keberanian yang disampaikan sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.